Sampai di titik Dinda tuh ngerasa kayaknya ini udah mau meninggal gitu, karena udah yang betul-betul sakit banget. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Rahmawati, usia saya 29 tahun, kegiatan sehari-hari saya adalah mengurus anak sambil mengurus bisnis kelas untuk model hijab. Tantangan ketika menjadi anak bungsu yang kehabisan masa kejayaan orang tua. Nah, mungkin ini ada sih influencer yang membuat ini sebagai candaan karena memang dia juga ada di posisi yang sama gitu. Dinda itu adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Nah, orang tua Dinda itu dulu bersama dengan kakak Dinda 3 itu tinggal di Amerika. Kemudian mereka ketika kakek Dinda meninggal, itu mereka balik ke Indonesia. Dan ketika di Indonesia itu kita hidup baik-baik saja sampai akhirnya Dinda lahir, terus Dinda besar, SD itu juga. Pokoknya semua anak orang tua Dinda tuh semua punya susnya masing-masing gitu. Sampai yang ngurus rumah juga beda gitu. Nah itu kan kayak sebagai anak tuh kayak jadi terbiasa untuk semuanya diurus gitu kan. Dan ternyata qadarullahnya pas Dinda SMP gitu ya, bapak Dinda stroke, terus jadinya sampai nggak bisa kerja. Dan mama harus kerja sendirian untuk 5 orang anaknya ini, yang dimana Dinda anak paling terakhir nih, yang berarti itu Dinda masih SMP, struggle banget harus sambil sekolah, sambil jaga orang tua. Ya mungkin ini kayak memanggil memori dulu ya, sambil ngelihat orang tua sakit gitu ya, terus sambil harus sekolah juga, sambil ngelihat mama harus potak-panting ngurusin 5 anak, kerja sendirian karena bapak nggak bisa kerja. Terus juga pas bapak udah mulai bisa kerja pun kayak mungkin bapak masih trauma gitu atau apa, jadi bapak juga nggak kerja lama sampai akhirnya Dinda kuliah, itu bapak baru mulai kerja lagi. Dan disitulah titik dimana Dinda akhirnya, oh ini udah beda, udah nggak kayak dulu kehidupannya. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan atau menjadi penyusah buat orang tua Dinda. Justru Dinda nih yang harus bisa ya sambil jualan, sambil freelance kegiatan lain gitu ya, atau part timer di pernah jadi tour guide juga gitu ya. Pokoknya semuanya Dinda cobain gitu ya, setiap ada peluangnya masuk Dinda cobain satu persatu sampai akhirnya Dinda belajar banyak hal, dan mungkin itulah yang membentuk Dinda jadinya seperti sekarang. Kalau waktu Dinda masih masa pertumbuhan gitu ya, Dinda nggak pernah ngerasa mau menyerah karena Dinda ngelihat gimana kuatnya mama. Jadi kayak justru mau lebih kuat dari mama supaya bisa nantinya tuh bantuin mama gitu ya. Dan yang membuat Dinda pernah di fase mau menyerah adalah justru ketika setelah Dinda menikah gitu. Karena setelah menikah itu justru ya banyak bahagianya alhamdulillah, tapi tetap yang namanya pernikahan itu cobaan memang datang dari berbagai macam arah gitu ya. Ibaratnya kayak Dinda udah pernah nyobain semua permasalahan rumah tangga sepertinya gitu, bahkan sampai keguguran pun Dinda udah pernah sampai 2 kali gitu. Terus Dinda juga udah pernah sakit gitu ya, dan itulah yang membuat Dinda tuh jadi kayak ngerasa oh ternyata ini adalah titik balik juga gitu loh, yang membuat Dinda akhirnya belajar gimana cara jadi ibu gitu. Mungkin Dinda dikasih keguguran 2 kali itu karena mungkin Dinda masih belum maksimal nih kata Tuhan atau kata Allah dalam mengurus satu anak yang sudah Dinda lahirkan. Jadi semua rasanya nggak berpihak ke Dinda gitu, kayak semua tuh berat untuk dijalani, dan kayak kayaknya gue nggak bisa nih ngelanjutin gitu. Pengalaman Dinda sampai keguguran 2 kali, bahkan yang kedua itu bener-bener sampai di titik Dinda tuh ngerasa kayaknya ini udah mau meninggal gitu. Karena udah yang betul-betul sakit banget, nggak kuat banget gitu. Gimana sih rasanya ngelahirin anak tapi tahu itu anak bakal meninggal, tapi itu sakit banget seharian dari jam 7 pagi sampai 7 malam itu ngerasain sakitnya gitu. Itu bener-bener yang ya Allah aku kuat gak sih gitu, tapi ternyata di situ tuh kebayang-bayang juga, tapi kalau misalkan aku pergi, anak aku yang ada di dunia nih gimana, Kiandra gimana gitu. Terus aku juga belum terlalu ngebahagiain orang tua gitu. Orang tua aku kebetulan sekarang juga bapak sakit lagi, stroke yang kedua gitu ya, jadi kasihan mama gitu. Ketika keguguran itu kayak Dinda ditampakin, Nidin lu udah ada di tengah-tengah hidup dan mati, lu mau bersyukur atau lu masih mau ngeluh nih setelah ini gitu. Akhirnya ternyata yang membuat Dinda rasa, ya maksudnya yang Dinda rasain di momen itu justru bukan pengen nyerah gitu, justru di situ Dinda kepikiran banyak hal, kepikiran mama, kepikiran bapak, kepikiran mimpi-mimpi Dinda, kepikiran anak Dinda gitu. Bahkan kepikiran juga sama anak yang harus meninggal itu kan, kayak masa dia pasti pengen nih ibunya bertahan gitu, masa menyerah bareng gitu kan.
Dinda tahu Dinda punya orang tua yang sudah mengizinkan Dinda untuk menikah gitu ya. Dan Dinda harus bertanggung jawab sama pilihan Dinda juga, bahwa menikah itu memang harus dijalani dengan bahagia gitu ya. Dan dipupuk supaya bisa terus tumbuh rasa cintanya, entah dengan suami, entah dengan mertua, entah dengan ipar, entah dengan anak kita juga gitu. Karena suami Dinda juga alhamdulillah orang yang suportif banget. Jadi Dinda juga ngelihat gimana suami Dinda berjuang, anak Dinda juga yang baik banget sama Dinda gitu ya. Dia pengertian, ibunya mau kerja, ibunya menjalankan hobi supaya nggak stressful di rumah. Jadi itulah yang membuat Dinda kira nggak jadi menyerah ketika Dinda tuh pengen banget untuk menyerah. Kekuatan itu kalau menurut aku adalah kemampuan kita sebagai manusia, sebagai hamba gitu ya, untuk mencintai diri kita sendiri, bersyukur dengan apa yang kita punya maupun yang belum kita punya, dan memaksimalkan apa yang ada di diri kita sehingga kita bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat buat orang sekitar kita, bahkan sampai menginspirasi dan berdampak besar untuk banyak orang, agama, keluarga, negara, maupun diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Sebagai wanita ternyata betul ya, mungkin sulit, tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau untuk menyadari, menjadi wanita juga banyak privilege-nya gitu ya. Kita diberikan kesempatan untuk melahirkan seorang anak yang dimana itu momen yang gak bisa dirasakan gitu ya sama gender sebelah gitu. Seluruh wanita di luar sana, kalau kalian ada di posisi seperti Dinda atau mungkin lebih buruk dari ini, lakukan apa yang membuat kalian bahagia dengan cara apapun, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, yang tulus, yang sayang sama kalian, yang positif, yang suportif, sehingga kalian bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain dan kalian berbagi kebahagiaan itu di tempat-tempat yang mungkin kalian harapkan tapi tidak memberikan kebahagiaan. Mungkin contohnya gitu ya, kalian misalkan di rumah mungkin ngerasa ya kurang, atau mungkin kalian seorang broken home gitu ya. Kalian cari kebahagiaan di luar sana, kesuksesan di luar sana, keberhasilan di luar sana, cinta dan support di luar sana sampai tangki cinta kalian penuh. Nanti kalianlah yang membagikan itu. Kalau misalkan kita cuma mau mendapat kebahagiaan tanpa kita pun berbagi, mungkin sebenarnya kita belum mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi berbahagialah dan berkumpullah dengan orang-orang yang suportif, tulus, sayang sama kalian.